Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sepenja Jaya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau target kalian setelah pembelajaran ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita mulai yang pertama, mengidentifikasi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jika harga 5 buku adalah Rp20.000, berapakah harga 15 buku? Untuk mengidentifikasi apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, caranya adalah silahkan kalian buat bagan sederhana, misalkan buku dan harga. Jika 5 buku, harganya Rp20.000. 15 buku, harganya titik-titik. Kita misalkan dengan X. Kalian perhatikan yang sebelah kiri, dari 5 menjadi 15, ini kan bertambah. Atau dengan kata lain, saya anggap ini naik. Kemudian, untuk mengidentifikasi yang sebelah kanan, kamu perhatikan, 5 buku harganya Rp20.000. 15 buku harganya tentunya nilai X nanti di sini pasti lebih besar dari Rp20.000. Saya ulangi ya. 5 buku harganya Rp20.000. 15 buku harganya X. Nah, nilai X ini tentunya lebih besar dari Rp20.000. Dengan kata lain, yang sebelah kanan berarti juga naik. Nah, sebelah kiri naik, sebelah kanan naik, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Begitu sebaliknya, nanti kalau sebelah kiri turun, sebelah kanan turun, itu juga masuk perbandingan senilai. Kita perhatikan perbandingan berbalik nilai. Misalkan, ada soal seperti ini. Sebuah rumah dibangun dalam waktu 20 hari oleh 7 pekerja. Jika pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 14 hari, berapakah pekerja yang dibutuhkan? Soal ini maksudnya adalah sebuah rumah direncanakan jika dikerjakan 7 orang akan selesai 20 hari. Pertanyaannya adalah, jika waktu yang dimiliki hanya 14 hari, berapakah pekerja yang dibutuhkan sehingga rumah itu selesai tepat waktu? Kita buat bagan sederhana, hari pekerja. Kalau waktunya 20 hari, tadi pekerjanya 7 orang atau 7 pekerja. Jika 14 hari, maka pekerjanya adalah titik-titik. Kita misalkan dengan P misalkan. Kita lihat yang sebelah kiri, 20 menjadi 14. Ini berarti kan berkurang. Atau bisa saya tulis turun. Nah, sekarang perhatikan yang sebelah kanan. Ini kita pakai penalaran lagi. Sebuah rumah kalau dikerjakan 20 hari itu membutuhkan 7 orang. Nah, kalau waktunya hanya 14 hari, yang dibutuhkan berapa orang? Tentunya nilai P di sini lebih besar dari 7, lebih banyak pekerjanya. Karena biar selesai tepat waktu. Sehingga
Yang sebelah kanan, karena P ini lebih besar dari 7, maka dia naik. Nah, kamu perhatikan sebelah kiri turun, sebelah kanan naik. Nah, ini beda. Berarti bisa disimpulkan soal ini masuk perbandingan berbalik nilai. Begitu. Saya ulangi, untuk perbandingan senilai, kanan kiri harus sama. Kalau naik, naik semua. Kalau turun, turun semua. Tetapi kalau perbandingan berbalik nilai, ini salah satu naik, yang satu turun, atau kebalikannya. Gitu ya. Kemudian penyelesaiannya, kita selesaikan yang perbandingan senilai dulu. Setelah bagan jadi seperti ini, tinggal dibandingkan saja. Berarti 5/15 sama dengan 20.000 per X. Setelah itu dikalikan silang. Yang ada variabel atau hurufnya dikalikan dulu. Berarti 5 kali X dulu. 5 kali X berarti 5X sama dengan 15 kali 20.000, 300.000. 5X sama dengan 300.000, maka X sama dengan 300.000 dibagi 5. X sama dengan 60.000. Jadi harga 15 buku adalah 60.000. Ini adalah cara penyelesaian untuk perbandingan senilai. Mungkin kalian ada yang bertanya begini, Pak, itu tinggal dicari satu buah buku dulu kan bisa. Misalkan 20.000 dibagi 5. Berarti satu bukunya kan 4.000. 4.000 kalikan 15 sama dengan 60.000. Boleh, cara itu kamu gunakan boleh. Tetapi cara itu ada kelemahannya. Kalau harganya tidak bisa dibagi pas, maka juga akan kesulitan. Begitu ya. Kemudian untuk penyelesaian perbandingan berbalik nilai. (20/14). Nah, berarti sama ya. Sama dengan, nah hati-hati, untuk perbandingan berbalik nilai yang belakang ini, yang kedua ini, perbandingannya dibalik. Kalau senilai tadi kan 5/15 sama dengan 20 per X, 20.000 per X. Kalau perbandingan berbalik nilai, yang depan sama, 20/14 sama dengan, karena berbalik nilai, ini berarti perbandingannya P/7 dibalik. Setelah itu caranya sama, perkalian silang. Yang ada variabelnya dikalikan dulu saja. 14 kali P berarti 14P sama dengan 20 kali 7 berarti 140. 14P sama dengan 140, maka P sama dengan 140 dibagi 14. P sama dengan 10. Jadi pekerja yang dibutuhkan adalah 10 pekerja. Ini contoh penyelesaian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 28 km. Jika bensin yang dimiliki hanya 5 liter, maka berapakah jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut? Kita buat bagan sederhana. Bensin jarak. Jika 8 liter menempuh jarak 28. Jika 5 liter menempuh jarak titik-titik. Kita misalkan dengan Z. Kita selidiki dulu apakah ini senilai atau berbalik nilai. 8
menjadi 5, berarti turun. Nah, kita pakai penalaran lagi, hati-hati di sini. 8 liter menempuh jarak 28 km. Maka kalau 5 liter menempuh jarak Y, tentunya nilai Y ini pasti lebih kecil dari 28. Maka yang sebelah kanan ternyata juga turun. Sebelah kiri turun, sebelah kanan turun. Berarti ini jelas perbandingan senilai. Penyelesaiannya sama seperti tadi, berarti 8/5 sama dengan, karena ini senilai berarti biasa ya, 28/Y. Nah, sekarang kita kalikan silang. Sekalian silang. Ingat, yang ada variabelnya dulu yang dikalikan. 8 kali Y, 8Y. Sama dengan 5 kali 28 sama dengan 140. 8Y sama dengan 140, maka Y sama dengan 140 dibagi 8. Y sama dengan 17,5. Jadi jarak yang ditempuh adalah 17,5. Contoh berikutnya, Pak Margono menyediakan rumput yang cukup untuk 18 ekor sapinya selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, maka persediaan rumput akan habis dalam titik-titik hari. Sapi hari. Kalau 18 ekor sapi, persediaan rumput akan habis selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, berarti sapinya 18 tambah 6, ada 24. Persediaan rumput akan habis titik-titik hari. Kita misalkan dengan huruf H kecil. Nah, kita selidiki apakah ini senilai atau berbalik nilai. Yang pertama, 18 menjadi 24 jelas naik. Nah, kita sekarang penalaran lagi. Kalau sapinya 18, persediaan rumput habis 4 hari. Kalau sapinya 24 ekor, maka tentunya nilai H ini nanti pasti lebih kecil dari 4. Karena semakin banyak sapinya berarti kan semakin cepat habis. Berarti dengan kata lain yang sebelah kanan ini nanti akan turun. Nah, sebelah kiri naik, sebelah kanan turun. Ini jelas perbandingan berbalik nilai. Untuk itu penyelesaiannya, hati-hati, 18/24 sama dengan berbalik nilai, berarti dibalik H/4. Kemudian perkalian silang, 24 kali H sama dengan 24H, 18 kali 4 sama dengan 72, H sama dengan 72 dibagi 24. H sama dengan 3. Jadi persediaan rumput akan habis selama 3 hari. Berikutnya, contoh soal perbandingan berbalik nilai yang sering menjebak. Banyak sekali siswa yang terjebak dengan soal ini. Ayah akan membangun sebuah jembatan dengan perkiraan selesai selama 15 hari oleh 20 orang. Jika waktu yang dimiliki ayah hanya 12 hari, maka berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan supaya pekerjaan selesai tepat waktu? Ini sudah kita tidak usah mengidentifikasi lagi. Pokoknya kalau
pekerjaan, kaitannya hari dengan jumlah pekerja, itu biasanya berbalik nilai. Hari pekerja. Jika 15 hari dikerjakan 20 orang, waktunya hanya 12 hari, maka di sini dimisalkan P. Ini berbalik nilai penyelesaiannya, berarti 15 per 12 sama dengan, nah hati-hati dibalik ya, P per 20. Kalikan silang. Yang ada variabelnya dulu, berarti 12 kali P, 12P, sama dengan 15 kali 20, sama dengan 300. 12P sama dengan 300, maka P sama dengan 300 dibagi 12. P sama dengan 25. Nah, yang sering menjebak di sini, 25 ini bukan jawabannya. Karena apa? Kalau kalian perhatikan di sini pertanyaan adalah berapakah tambahan. Nah, kata tambahan inilah yang menjebak siswa biasanya. Yang ditanyakan hanya tambahan. Jadi 25 itu bukan jawabannya. Nah, untuk mencari tambahan pekerja, berarti 25 ini dikurangi pekerja yang sudah ada, yaitu 20. Berarti 25 kurangi 20 sama dengan 5. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 5 pekerja. Bedanya dengan contoh yang pertama tadi yang berbalik nilai. Kalau di sini ada kata tambahan. Berbeda kalau soalnya kata tambahan saya hilangkan. Misalnya soalnya hanya berapakah pekerja yang dibutuhkan, itu jawabannya 25. Tapi ketika ada kata tambahan, maka yang ditanyakan hanya tambahan pekerjanya saja. Begitu terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian kita lanjutkan dengan skala. Indikator pencapaian atau targetnya, yang pertama kalian nanti harus bisa menghitung jarak atau ukuran sebenarnya. Kemudian yang kedua, menghitung jarak pada peta atau gambar. Dan yang ketiga, menentukan skala. Materi skala ini sudah kalian pelajari di SD atau di MI. Saya yakin kalian sudah memiliki cara masing-masing ya, boleh digunakan. Tetapi dalam pertemuan kali ini, saya akan mengaitkan skala ini dengan perbandingan senilai. Kalau kalian ingat di SD dulu, arti dari skala, jika ada skala 1 banding 100.000, artinya adalah 1 cm pada peta atau gambar, itu mewakili 100.000 cm keadaan sebenarnya. Skala itu berarti jarak pada peta, kalau kita menggunakan peta, dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Kalau saya singkat skala S, kemudian jarak pada peta JP, jarak sebenarnya JS, maka skala sama dengan JP per JS. Nanti kalian harus bisa menghitung jarak sebenarnya, kemudian jarak pada peta, kemudian kalian juga bisa menentukan skala. 3 poin penting inilah yang harus kamu kuasai di dalam materi skala. Baik, saya kupas satu-satu dan saya kaitkan dengan perbandingan senilai. Nah, yang pertama kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mencari jarak sebenarnya. Atau kalau dalam rumus ini saya singkat dengan JS, jarak sebenarnya ya. Sekali lagi cara yang di SD boleh digunakan ya. Boleh digunakan, biasanya langsung dikalikan 7 kali 1 juta. Begitu nanti terus dirubah ke dalam bentuk kilometer atau meter karena ini jarak sebenarnya. Tetapi dalam pertemuan kali ini
Saya akan mengaitkan dengan perbandingan senilai. Artinya, baik mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta, menentukan skala itu rumusnya satu, yaitu S sama dengan JP per JS. Berarti diketahui skala 1 banding 1 juta. 1 banding 1 juta bisa saya tulis 1 per 1 juta. Kemudian jarak pada peta atau JP diketahui 7 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Kita gunakan satu rumus, S sama dengan JP per JS. S-nya sudah diketahui, yaitu 1 per 1 juta. Sama dengan JP-nya juga sudah diketahui, yaitu 7 per JS-nya belum, karena yang ditanyakan. Nah, setelah itu sama seperti tadi, perkalian silang. Berarti 1 kali JS, berarti 1 JS atau langsung JS saja, sama dengan 7 kali 1 juta, berarti 7 juta. Satuannya ingat masih sentimeter. Ya. Karena jarak sebenarnya biasanya dijadikan kilometer atau meter. Senti ke kilo, itu kalau kalian ingat tangga, itu naik 5 tangga. Berarti dibagi 100.000. Dengan kata lain, dicoret saja nolnya 5. Coret 5, sehingga jarak sebenarnya 70 km. Ini cara mencari jarak sebenarnya jika dikaitkan dengan perbandingan senilai. Kemudian berikutnya, yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara mencari atau menghitung jarak pada peta. Contohnya adalah jarak sebenarnya kota Semarang dan Purwodadi adalah 50 km. Jika skala peta 1 banding 2 juta, hitunglah jarak pada peta kedua kota tersebut. Diketahui skala 1 banding 2 juta. Kemudian jarak sebenarnya juga diketahui 50 km. Nah, silahkan ini dijadikan sentimeter, berarti kebalikannya dengan tadi. Kalau sentimeter ke kilometer dicoret nolnya 5, karena dibagi 100.000. Nah, ini balik, kilometer jadikan senti, berarti dikalikan 100.000. Sehingga jarak sebenarnya 50 km tinggal ditambah 0,5 berarti. Berarti 5 juta sentimeter. Ditanya jarak pada peta. Kita gunakan satu rumus saja tadi. S sama dengan JP per JS. S-nya atau skalanya sudah diketahui 1 banding 2 juta atau 1 per 2 juta. Sama dengan JP-nya yang ditanyakan, JS-nya sudah diketahui 5 juta. Caranya sama, perkalian silang, berarti 2 juta kali JP, 2 juta JP, sama dengan 1 kali 5 juta, 5 juta. 2 juta JP sama dengan 5 juta, maka JP sama dengan 5 juta dibagi 2 juta. Nolnya dicoret 6. Nah, berarti tinggal 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 cm. Jadi, jarak pada peta adalah 2,5 cm. Berikutnya yang ketiga, mencari skala, menentukan skala. Contohnya, jarak pada peta kedua kota adalah 5 cm. Jika jarak sebenarnya 150 km, tentukan skala peta.
diketahui JP 5 cm jarak pada peta. Kemudian JS 150 km, jadikan senti, tinggal ditambah 0,5, berarti 15 juta cm. Pertanyaannya, tentukan skala. Masih dengan rumus yang sama, S sama dengan JP per JS. S sama dengan JP-nya sudah diketahui 5, kemudian jarak sebenarnya atau JS-nya diketahui 15 juta. Kemudian disederhanakan, karena yang namanya skala itu pasti 1 banding gitu ya. Maka yang atas dibagi 5 sama dengan 1, yang bawah juga dibagi 5. Tentunya sama ya, menyederhanakan intinya. 15 bagi 5, 3. Berarti 1 banding 3 juta. Kesimpulannya adalah skala peta 1 banding 3 juta. Demikian tadi terkait dengan skala. Berarti intinya yang pertama kalian bisa menghitung jarak sebenarnya. Yang kedua bisa menghitung jarak pada peta. Kemudian yang ketiga bisa menentukan skala. Demikian tadi penjelasan mengenai perbandingan senilai, berbalik nilai, kemudian menghitung jarak sebenarnya, jarak pada peta, dan menentukan skala. Untuk pertemuan kali ini cukup 5 poin itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.